Izin Pak, apakah sudah kelihatan? Dan teman-teman, pada pagi hari ini saya akan membahas tax incidence dan dampak PPNBM terhadap penjualan mobil mewah di Indonesia. Jadi, pokok pembahasan pada kali ini yang akan saya bahas itu ada definisi dan konsep, historis tingkat penjualan mobil mewah, dan berita terkait PPNBM terbaru. Kita masuk yang pertama itu terkait definisi tax incidence. Jadi, tax incidence ini merupakan penentuan pihak mana yang akan menanggung beban pajak yang sebenarnya. Dalam hal ini apakah konsumen atau produsen. Jadi kalau konsepnya itu apabila pajak dikenakan pada produsen, harga akan naik untuk mengimbangi beban pajak. Jika pajak dikenakan pada konsumen, harga akan turun karena konsumen tidak akan mau membayar mahal. Contohnya, Megachan ingin membeli mobil baru seharga 500 juta. Normalnya ia akan membayar 500 juta ditambah PPN 55 juta. Kemudian setelah terjadi tawar-menawar, Megachan diberi diskon dengan cukup membayar mobil seharga 450 juta ditambah PPN 49,5 juta saja. Nah, si Megachan ini akan mendapat kesan bahwa beban pajak itu bukan ada pada dirinya, tetapi bergeser kepada si penjual. Jadi pertanyaannya, apakah kesan ini benar adanya? Hal ini dapat kita lihat berdasarkan harga yang dipengaruhi oleh elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi misalnya misalnya harga dan kuantitas itu terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi kalau kita belum memasukkan pajak, harga akan terbentuk pada kotak berwarna merah ini. Jadi kalau misalnya kita tambah pajak 11%, jumlah transaksi akan turun dari Q0 menjadi Q1. P1 merupakan harga yang diterima penjual, dan P2 harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Jadi harga yang harus dibayarkan pembeli itu adalah P1 ditambah pajak 11%. Nah, jadi kalau kita lihat dari grafik ini, beban pajak itu tidak langsung ditanggung oleh satu pihak saja, tetapi ditanggung oleh pembeli dan penjual dengan besaran yang tidak sama rata, dan sebenarnya untuk mengukurnya itu sulit. Jadi kalau jika permintaannya itu lebih elastis dari penawaran, maka beban pajak yang ditanggung pembeli akan lebih besar dari yang ditanggung penjual. Begitu juga sebaliknya, jika penawaran yang lebih elastis, maka penjual akan menanggung beban pajak yang lebih besar. Selanjutnya kita akan kaitkan dengan PPNBM. Nah, PPNBM ini merupakan pajak yang disetorkan langsung oleh produsen kepada pihak penjual. Nantinya produsen atau pihak penjual akan membebankan kepada konsumen dalam bentuk harga jual atas transaksi pembelian produk. Jadi dapat dikatakan bahwa PPNBM ini merupakan suatu pungutan wajib yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama barang mewah, atau juga pemungutan tambahan di samping PPN. Jadi PPNBM ini hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah. Artinya penjualan barang bekas, walaupun dia termasuk dalam kategori mewah, tidak mengharuskan pihak terkait melakukan pembayaran PPNBM. Nah, jadi seperti yang sudah kita pelajari dalam perpajakan 2, kan PPNBM ini dikenakan atas dua ini, yaitu penyerahan BKP yang tergolong mewah dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha, dan import BKP yang tergolong mewah. Selanjutnya terkait bagaimana tingkat penjualan mobil mewah di Indonesia. Jadi penjualan mobil mewah di Indonesia itu kembali meningkat ya, usai merosot tajam di awal pandemi COVID-19. Hal ini dapat kita lihat dari data yang dipublikasikan oleh Gaikindo, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, yang mencatat adanya peningkatan penjualan wholesale sebanyak 66% dibandingkan tahun 2020. Sedangkan penjualan retail naik 49,3%.
Nah, untuk contohnya dapat kita lihat historis penjualan 6 tipe mobil mewah, di mana ada Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Camry, Mini Cooper yang dari tahun 21 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hanya saja pada pabrikan Audi justru mengalami penurunan penjualan menjadi 38 unit pada tahun 2021 dari sebelumnya sebanyak 67 pada tahun 2020. Kemudian berita terbaru ini terkait insentif PPNBM DTP yang diperpanjang hingga September 2022. Jadi ini berita yang saya rangkum dari website Kemenperin tahun 2022, di mana ada 5 pokok. Yang pertama itu bahwa insentif PPNBM DTP ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan mobil yang diproduksi dalam negeri. Yang kedua, meskipun besaran insentifnya tidak sebesar tahun lalu, insentif ini diharapkan mampu mengurangi syok penjualan kendaraan penumpang di masyarakat akibat naiknya harga OTR yang terbilang cukup tinggi. Nah, yang ketiga, penjualan mobil peserta PPNBM tahun lalu pada periode Maret sampai Desember 2021 sebanyak 519.000 unit. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 113% dari periode yang sama di tahun yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, dengan adanya perpanjangan insentif ini, diharapkan akan menjaga momentum pertumbuhan industri otomotif nasional, sekaligus meningkatkan utilisasi dan kinerja sektor industri otomotif. Dan yang terakhir, terjadi peningkatan penjualan mobil-mobil yang tergolong LCGC secara wholesale itu atau dari pabrik ke dealer pertumbuhannya mencapai 66,6% dan untuk retail 49,2%. Jadi kalau kita lihat mobil yang tergolong dalam segmen yang mendapatkan relaksasi insentif PPNBM itu adalah mobil LCGC dengan 2 kategori. Yang pertama di bawah 200 juta rupiah, contohnya ada Sigra dan Brio. Dan yang kedua ada mobil seharga 200 sampai 250 juta rupiah, contohnya seperti Avanza dan Veloz. Untuk skema diskon PPNBM-nya dapat kita lihat bahwa untuk mobil dengan harga 200 sampai 250 juta yang ditanggung pemerintah itu hanya pada kuartal pertama saja, antara dari bulan Januari sampai Maret, yaitu 7,50% ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan pada kuartal 2 sampai kuartal 4 akan berlaku pembayaran normal, yaitu 15%. Kemudian untuk mobil di bawah 200 juta, pada kuartal pertama akan ditanggung pemerintah 3%, kuartal kedua 2%, kuartal ketiga 1%, dan pada kuartal keempat akan terjadi pembayaran secara normal yaitu 3%. Untuk referensi yang saya gunakan ada dari bisnis.com, Gaikindo, Jurnal, CNN Indonesia, dan KLC dari BPPK. Mungkin untuk lebih memahami skema, syarat, dan aturan-aturannya, teman-teman boleh membaca dari website ini. Mungkin demikian presentasi saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Ya, terkait dengan tax incidence ya, mungkin sebelum berlanjut tak tambahin sedikit. Tax incident ya, beban yang sekali. Tax incidence ya, tax incidence siapa yang sebenarnya menanggung beban pajak statutory ya, statutory incident berarti yang memang secara diamanahkan dalam tanda kutip oleh undang-undang menyatakan bahwa dia yang menanggung beban pajak, entah itu konsumen, entah itu produsen. Biasanya ketika produsen pun diminta dalam tanda kutip secara undang-undang dia yang membayar pajak, dia
kadang-kadang mengalihkan bebannya itu kepada konsumen itu kan, menaikkan harga dan sebagainya. Nah, itu kalau statutory insiden gitu ya. Entah itu konsumen atau produsen yang menanggung beban pajak, kalaupun produsen ada kemungkinan dia dalam tanda kutip digeser ke konsumen itu dengan kenaikan harga dan sebagainya. Economic insiden bicara tentang apa namanya, dalam tanda kutip mungkin yang sebenarnya bahwa ketika permintaan atau penawaran itu bentuknya, nanti kalau di ini dulu ya, ketika garis miring maka sebenarnya kedua belah pihak itu menanggung beban pajak, artinya konsumen mungkin menanggung dengan harga yang lebih mahal. Kayak lebih mahal, konsumen juga menanggung harganya lebih mahal. Produsen juga menanggung ketika harganya lebih mahal, dia dikenakan pajak, kemudian dia membebankan kepada konsumen, atau konsumen dikenakan pajak gitu. Ketika harganya lebih mahal, ada kemungkinan konsumen itu akan mengurangi pembeliannya. Ketika konsumen memutuskan mengurangi pembelian, maka ada kemungkinan keuntungan dia akan berkurang. Ketika konsumen bisa mengurangi pembelian dia, ada kemungkinan keuntungan dia akan berkurang. Bicara kemungkinan, tapi secara graphically akan digambarkan bahwa dia akan surplus produsennya akan turun. Kemungkinan ketika ada kemungkinan keuntungannya dia berkurang dari yang sebelumnya, berarti di situ sebenarnya bahwa walaupun produsen itu gak bayar pajak, tapi dengan kenaikan harga, keuntungan dia berkurang, dia terbebani dengan keuntungan yang berkurang. Itu yang economic gambari bentar. Di sini yang sorry. Sorry, peralatannya kabel Type-C-nya nggak ketemu tadi ada. Ke sini bisa. Ini ya. Tadi pajak atas PPNBM barang mewah gitu, barang mewah. Beban itu kalau itu nanti tergantung elastisitas ya, nanti bisa di. Nah, pertama adalah kurva penawaran itu kan, slope-nya positif. Slope-nya positif. S1. Kemudian kurva permintaan. Ini tergantung elastisitas kita. Penawaran juga tergantung, tapi permintaan yang kita ini kan adalah permintaan. Intinya beban tadi tergantung elastisitas permintaan. Tadi barang mewah gitu ya. Barang mewah. Jika tidak butuh gitu ya. Jika tidak butuh, ya udah nggak usah gitu kan. Ya udah nggak beli. Jadi dia cenderung elastis gitu ya. Maka kurva permintaannya adalah elastis itu kan, cenderung datar.
Mungkin gambarnya cenderung datar. Cenderung datar di sini. Oh, terus maaf, gambarnya ada di HP, lupa belum tak pin deh. Oke, di sini P cenderung datar itu kan, cenderung datar, elastis. Maka ketika ada perubahan sedikit menimbulkan perubahan harga sedikit menimbulkan perubahan permintaan yang lebih banyak, elastis, lebih membal, lebih elastis. Ada perubahan sedikit, dia perubahannya lebih banyak, gitu kan. Terus kemudian ada pajak gitu kan, pajak pada produsen misalkan, itu kan sejajar, dianggap aja sejajar. Ini pajaknya, pajaknya garis lurus itu kan, tegak. Pajaknya ini teks. Maka sekarang harga keseimbangannya tidak di sini lagi. Ini E star gitu kan. Ini di sini. Ini kuantitas yang baru. Kuantitas yang baru, ini price yang baru. Price yang baru. Price yang baru. Ini kalau ada pajak ya. Kalau ada pajak. Ada pajak. Maka ketika ada pajak, ini pajak barang mewah atau dinaikkan, barang mewah dinaikkan. Barang mewah itu pajaknya dinaikkan. Tapi ini juga nanti ketika pajak barang mewah tadi dinaikkan, dia elastis sebetulnya, elastis. Maka ketika dinaikkan terjadi penurunan permintaan yang lebih besar dari kenaikan harganya. Ya, kenaikan harga. Ya, penjualannya bisa dilihat jadi terjadi penurunan permintaan yang lebih besar dibandingkan dengan perubahan harganya. Sehingga walaupun harganya itu naik, pendapatan dari produsen bisa jadi turun karena permintaannya turunnya lebih banyak. Kalau dari teori elastisitas. Apakah faktanya demikian? Ya mesti diuji. Makanya mesti diuji. Ini kalau naik gitu kan ya, kena pajak. Kena pajak, kena pajak atau pajak naik. Sekarang di kebalikannya gitu kan, biar sekalian sorry, semoga sih bisa video. Kalau kena pajak gitu kan, kalau pajaknya diturunkan, tadinya begini kan, terus kemudian pajaknya diturunkan. Aku bikin grafik tidak usah dihafalin, tapi di ini aja apa namanya, kalau ngapalin grafik ya repot. Tadi S itu kan, S tadinya ini elastis itu kan, elastis. Ini pajaknya di sini biar agak. Tadinya pajaknya di sini, itu kan. Tadinya pajaknya di sini. Kemudian ini revenue dari perusahaan. Revenue gitu kan, P kali Q revenue. Kemudian pajaknya diturunin. Jadi di sini kan. Di sini kan. Ini revenue dari perusahaan. Ada Q-nya naik gitu kan ya, P-nya turun. P-nya turun. Bisa dilihat ini revenue gitu kan. Revenue dari perusahaan. Berkurangnya sekian, bertambahnya gitu. Ketika pajaknya barang mewah ya diturunkan, ada kemungkinan keuntungan perusahaan
yang jualan itu naik gitu. Naik dan pajaknya juga mungkin naik. Mungkin naik. Mungkin naik, pajaknya mungkin naik. Tapi sekali lagi dilihat bahwa ini adalah barang mewah. Juga mungkin didasari, kok pajak barang mewah kok diturunkan? Kok diturunkan? Ini yang harus diantisipasi kira-kira. Pajak barang mewah kok diturunkan, yang harus diantisipasi. Walaupun tujuannya mungkin untuk peningkatan pendapatan pajak, tetapi ketika polisinya adalah menurunkan pajak barang mewah, ya memang harus dikemas itu ya, harus dikemas. Dan ketika ya dijelaskan bahwa apa kok pajaknya turun, kok pajaknya turun, itu yang mesti dijelaskan. Ya yang tadi yang apa yang PPNP. Boleh saya tutup slide-mu Joshua, boleh di ini lagi, di share lagi. Izin Pak, boleh diulangi Pak? Agak Slide-nya mati. boleh di share lagi di. Oh baik Pak. Oh. Sebentar Pak ya. yang apa? Nah, ini mungkin dari faktanya gitu ya. Terus yang tadi mobil ya, presentase kenaikan. Aku kok kameranya yang tadi kenaikan apa penjualan mobil mewah. Nah, kamu bisa lihat itu kan, ketika ini pajaknya di awal diturunkan ya, diturunkan atau dinaikkan? Kok lupa aku. Kalau mobil mewah seperti ini tidak terkena insentif Pak. Tidak, sorry, di awal diulang dari satu aja. Nah, oke, lanjut lagi, lanjut. Itu pajaknya, terus yang satu lagi, sorry, di atasnya maaf, di atasnya pun sorry, produsen ini aja. Ini tidak dapat apa namanya, tidak dapat insentif itu ya, berarti ya? Iya Pak. Tidak dapat insentif, tidak dapat, berarti pajaknya tetap gitu kan? Pajaknya tetap, pajaknya dianggap saja tetap. Ini ada beberapa yang mengalami kenaikan penjualan itu kan, kenaikan penjualan, sorry. Berarti terus kemudian yang dapat insentif itu yang LGJC gitu. LGJC PPNBM-nya itu 7%, kemudian PPNBM-nya harusnya yang di antara 200 sampai 250 itu 15%, tapi dapat insentif di kuartal pertama itu 7,5% gitu ya, kira-kira ya, di mobil yang cepat. Terus dari penjualannya ada nggak, Jos, yang LGJC? Ada ya? Oh. Yang bawah itu ya, terjadi peningkatan penjualan mobil pada itu ya, Maret. Boleh digedein, Jos. Sorry.
Nah, penjualan mobil pada periode Maret-Desember ini berarti meningkat 113% ya dari periode yang sama tahun sebelumnya. Periode yang sama tahun sebelumnya. Dan ini dampaknya mungkin macam-macam. Dampaknya bisa jadi karena sudah mulai pemulihan, bisa jadi juga karena adanya memang insentif untuk pajak, bisa jadi antara itu. Jadi bisa dilihat itu ya, bisa dilihat ketika pajaknya itu diturunkan, itu terjadi lonjakan permintaan. Jadi mungkin ya ini PPN 2, 3 penjualan mobil serta PPN BT tahun sebanyak meningkat ini ya 113%. 113%. Nah, ini harganya meningkat berapa persen? Nah, kira-kira kayak gitu. Biasanya ketika digolong dalam tanda kutip ya, teorinya ketika mobil itu walaupun RGJJ tapi ketika digolongkan sebagai mungkin barang mewah, maka ketika ada penurunan harga atau pengurangan pajak gitu dalam tanda kutip yang disebabkan mungkin salah satunya oleh pengurangan pajak, maka permintaannya akan meningkat. Nah, meningkatnya dengan lebih banyak lah kira-kira, sehingga ada kemungkinan bahwa keuntungan perusahaan itu juga naik, pajaknya kemungkinan juga revenue pajaknya mungkin naik. Tapi garis bawahi bahwa itu barang mewah gitu ya. Itu barang, apakah itu adil atau tidak. Tapi dengan melihat LGJJ mungkin beberapa kan menganggap bahwa itu ya sebenarnya bukan barang mewah banget. Sebenarnya bukan barang mewah banget. Mungkin semacam. Itu saja dulu. Kalau mungkin ada yang ingin didiskusikan atau izin bertanya, Pak. Silakan. Oke, Pak. Saya masih agak tertarik Pak sama topik ini yang insentif PPNBM ini. Nah kan ini kan sebelumnya kan di latar belakang awalnya mulanya kan dilatar belakangi oleh pandemi dulu kan Pak, sehingga semua sektor perekonomian menjadi lesu. Terus perlu dilakukan gebrakan insentif yang mampu membangkitkan gairah pasar. Nah caranya itu memberi stimulus pada aktivitas konsumsi pasar. Salah satunya ini insentif PPNBM yang pada kuartal 1 tahun 2021 itu PPNBM 0% bagi beberapa mobil dan terus meningkat sampai sekarang ke PPNBM yang normal. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah kebijakan PPNBM yang ini itu bagi beberapa mobil ini efektif untuk menstimulus pasar? Terlebih kan kebijakan ini hanya menguntungkan orang-orang yang bisa dibilang penghasilannya di atas rata-rata. Apakah tujuan relaksasi PPNBM ini mampu meningkatkan purchasing power dari masyarakat dan memacu perekonomian tanah air? Karena kan kalau orang membeli mobil kan otomatis yang bertransaksi antara orang kaya tersebut sama produsennya. Jadi kayak apakah masyarakat bawah ini bisa mendapatkan manfaat dari adanya PPNBM, insentif PPNBM ini? Terus apakah kebijakan ini juga udah sesuai dengan asas keadilan, Pak? Mengingat mobil kan hanya bisa dibeli kalangan atas, Pak ya. Jadi otomatis manfaatnya ini kayak hanya dirasakan oleh masyarakat kaya aja, Pak. Masyarakat kalangan bawah nggak bisa mendapatkan manfaat kalau dari pandangan saya, Pak ya. Seolah kayak nggak bisa mendapatkan manfaat dari insentif PPNBM ini, Pak. Terima kasih. Siap. Ada yang pernah baca kenapa waktu itu di slide-mu ada nggak, Jos? Kenapa yang dipilih itu kok mobil? Nggak ada Pak di slide saya. Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa yang dipilih itu kok mobil gitu? Karena apa namanya? Dianggap yang aku agak lupa. Tapi ada waktu itu Pak searching. Saya lupa soalnya. Ada yang ingat? Kalau ada yang ingat, kalau tertarik.
Ini Pak, saya dapat beritanya. Jadi kalau di sini katanya itu, bentar Pak ya, tujuan memilih mobil ini mendorong elastisitas harga untuk meningkatkan daya beli masyarakat golongan kelas menengah ke bawah untuk produk industri otomotif. Tapi pembelian mobil ini kan pertama kali kan itu diskonnya 100% ya. Diskon PPNBM-nya 100%, jadi tidak perlu membayar PPNBM selama 3 bulan pertama itu pada tahun 2020. Jadi mungkin gitu Pak. Targetnya mungkin hanya memperluas, bukan mengenakan semua kalangan masyarakat. Oke, thank you. Lupa. Makasih. Terus ini ada share screen. Nah, ini Desember 2021 ya. Desember 2021 nggak tahu pas banget atau tidak. Pas banget. Pemerintah kembali memperpanjang diskon pajak atau pajak barang murah ditanggung pemerintah 100% untuk kendaraan motor sampai akhir tahun 2021. Terus kemudian insentif ini diperpanjang, kendaraan penumpang konsumsi sekian-sekian 5%, kemudian ini sekian-sekian. Terus kemudian perpanjangan insentif dilakukan untuk stimulasi konsumsi masyarakat ini ya kelas menengah gitu ya. Kelas menengah seiring dengan perkembangan positif penanganan kondom. Jadi bayangan saya mungkin ada pada dua ini kan ada mungkin masyarakat yang mungkin di kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas itu ya, kelas atas dibagi mungkin 3 itu. Ketika mana yang perlu distimulus nih? Perlu distimulus mungkin pikirannya yang paling apa namanya? Paling memungkinkan, paling dalam tanda kutip mungkin lebih cepat distimulusnya yang ini tadi. Yang kelas menengah gitu ya. Kelas menengah mungkin lebih cepat untuk di stimulus pakai apa? Sehingga terus kemudian ya mobil gitu kan ya. Mobil, terus pilihannya mobil, kemudian kenapa pilihannya mobil gitu kan? Kebijakan ini tidak hanya sisi permintaan tapi juga sisi produksi penyerapan tenaga kerja ya mungkin ini dari golongan mungkin masyarakat yang agak ke bawah gitu ya mungkin agak ke bawah dan pemberian fasilitas diskon untuk saya kalau lupa mungkin bisa di cross check nanti walaupun kalau kita lihat industri otomotif kemungkinan penggunaan tenaga kerjanya banyakkan apa namanya padat modal ya mungkin bukan padat karya tapi kita lihat nanti saya mau tingkatkan tingkat kandungan produk dalam negeri yang mungkin akan memberikan multiplier effect yang cukup besar. Di 2021 berita ini beritanya ya mungkin juga cross check ke Google. Namanya ujian nggak boleh googling ya. Harus Google jadi pena. Apa namanya? Tapi juga googling dan searching lain juga tergantung keywordnya. Saya juga pernah salah keyword itu nggak nemu-nemu. Tenaga kerja Indonesia otomotif. Mau tumbuh ke 2021 terus kemudian mungkin juga ini ya 21 dan tumbuh tenaga kerja dan stop share dulu
Dan mungkin ini tidak berdasarkan belum ngecek fakta nih. Fakta itu memang berat itu. Kan dipakai juga untuk transportasi online gitu ya. Transportasi online walaupun mungkin banyak beberapa ketika pandemi di awal-awal sampai sebelum pemulihan juga transportasi online juga agak terdampak ya, karena orang berpergian juga jarang gitu. Tapi ketika sudah mulai kembali transportasi online kan juga kembali bisa berbisnis dengan mungkin sedikit agak lebih normal gitu ya, lebih normal, walaupun beberapa sih ketika saya naik itu juga drivernya banyak yang sambat juga gitu kan, itu juga apakah karena udah terlalu banyak dan sebagainya, mungkin nggak ngerti juga gitu. Tapi dari sana dengan tadi ya ada peningkatan untuk penjualan dari mobil dalam tanda kutip di sini, yang mobil apa ya, LGCC tadi ya, GCC yang ke sesinya tidak, yang harganya di bawah 200 sampai 200 sampai dengan 250 tadi itu diharapkan juga terkait dengan, walaupun produksinya juga mungkin terkait juga dengan yang transportasi online mungkin, tapi itu perkiraan, maksudnya belum, faktanya saya nggak nemu, katanya belum ketemu apakah beneran kayak gitu atau tidak. Faktanya belum. Dengan transportasi online dan sebagainya itu juga otomatis menggerakkan kembali perekonomian. Terus kemudian apakah yang menggerakkan ya ekonominya tumbuh gitu kan, cuman apakah penyebabnya itu juga kayaknya ya beberapa faktor. Dan seperti yang tadi mungkin ya, ketika mengenakan pajak, memberikan pajak atau mengurangi, secara teori mungkin mengurangi pajak barang mewah itu bisa menaikkan penerimaan pajak, tapi adil nggak sih kayak gitu? Adil nggak sih kayak gitu? Kadang-kadang walaupun mungkin masyarakat juga nggak terlalu baca ya, nggak terlalu baca yang masyarakat yang mungkin kurang ya di yang kurang yang kurang mungkin kurang pendidikan dan sebagainya, mungkin nggak terlalu baca, nggak terlalu dibaca. Tapi ketika sekilas pun kadang-kadang juga terpikir gitu kan, loh ini barang mewah kok pajaknya diturunin, atau ya barang mewah pajaknya diturunin. Dan it seems to be dalam tanda kutip mungkin untuk menjelaskan sisi keadilannya ya perlu dijelaskan kayak kenapa sih ini mungkin ada target yang mungkin terkait benefit ketika ada peningkatan untuk apa namanya revenue pajak, rencananya digunakan untuk apa dan sebagainya, itu ya faktor pendukung bahwa sebenarnya ketika mengenakan pajak menurunkan pajak untuk barang mewah itu manfaatnya dalam tanda kutip juga tidak hanya dirasakan oleh yang mengkonsumsi barang mewah saja gitu. Dijelaskan. Dan beberapa itu dibikin kayak agak sedikit insentifnya itu gini, yang ini nggak tahu ya, tapi di yang perumahan kan tadinya ada subsidi, saya nggak apa-apa, ada insentif pajaknya juga. Perumahan yang kelas berapa itu ada insentif pajaknya, untuk yang apartemen kayak gimana itu ada diberikan insentif pajak. Cuman kriterianya itu dinaikin gitu. Kriterianya itu dinaikin atau diturunin lah kira-kira. Tadinya kalau luasan sekian sudah dapat insentif pajak gitu. Tapi luasannya dinaikin. Sehingga itu diberikan beda kriteria dari sebelumnya, sehingga benar-benar yang dalam tanda kutip ya bisa sedikit mungkin mengcover sisi keadilannya. Paling yang kemungkinan saya gitu, tapi pasti akan beranggapan kalau lah ini barang mewah kok pajaknya diturunin. Saya akan beranggapan kalau misalkan ya kita menganggap
PPNBM itu terlalu besar, ya, 100% atau lebih itu mungkin terlalu besar ya, mungkin ya, mungkin udah dianggap pada suatu masa itu terlalu besar, terus diturunin. Nah, itu ya mungkin ada kok diturunin, walaupun mungkin hasil dari penurunan pajak itu mungkin permintaannya sih lebih banyak, terus kemudian pendapatan pajaknya lebih banyak dan bisa dimanfaatkan untuk banyak hal gitu ya. Tapi kemungkinan ada juga yang questionable, mempertanyakan loh kenapa pajak barang mewahnya diturunkan. Oke, kira-kira semacam itu. Sorry kalau kepanjangan. Ada lagi? Terima kasih. Sudah cukup, Pak. Kalau tidak mungkin giliran berikutnya ya. Pak Harul. Silakan. Mohon izin share screen, Pak. Ya. Udah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pajak pertambahan nilai pada transaksi elektronik. Sebelumnya kita harus mengetahui terkait dengan pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu merupakan jenis pajak tidak langsung. Maksud dari pajak tidak langsung ini adalah pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Atau dengan kata lain, penanggung pajaknya tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN itu ada pada pihak pedagang atau produsen atau PKP, pengusaha kena pajak. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP itu dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran itu adalah PPN yang dipungut ketika PKP itu menjual produknya. Sedangkan yang dikatakan dengan pajak masukan itu ketika PKP membeli atau memperoleh suatu barang. Nah, di Indonesia sendiri PPN itu menggunakan sistem tarif tunggal dengan tarif 10%. Namun, sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diubah menjadi 11% dan mulai berlaku sejak 1 April tahun 2022. Selanjutnya, terkait dengan transaksi e-commerce, Dijen Pajak membagi transaksi e-commerce menjadi 4 model. Yang pertama ada online marketplace. Online marketplace itu adalah kegiatan menyediakan tempat usaha berupa toko internet sebagai online marketplace merchant untuk menjual barang atau jasa. Contohnya itu seperti Shopee, Tokopedia. Yang kedua ada model transaksi classified ads, artinya kegiatan menyediakan tempat dan waktu untuk memajang iklan, barang atau jasa yang dilakukan oleh pengiklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara classified ads. Di mana pengiklan itu harus membayar sejumlah uang sebagai transaction fee kepada penyelenggaranya. Yang ketiga ada daily deals. Itu merupakan alat pembayaran yang digunakan berupa voucher. Yang keempat ada online retail, adalah kegiatan menjual barang atau jasa, kegiatan menjual barang atau jasa yang dilakukan secara langsung
oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail. Selanjutnya, terkait peluang PPN dari transaksi e-commerce di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan yang berasal dari e-commerce itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, pendapatan yang berasal dari pasar e-commerce di Indonesia itu sebesar 18,8 miliar US dollar. Jika dilihat dari sumber McKinsey, bahwa pengguna internet yang menggunakan e-commerce itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kemudian nilai transaksi e-commerce Indonesia berdasarkan sumber Bank Indonesia itu mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 42 triliun rupiah menjadi 253 triliun rupiah pada tahun 2020 dan terus mengalami kenaikan pada tahun berikutnya. Dengan jumlah yang sedemikian besar ini, tentu akan rugi jika pemerintah itu tidak memanfaatkan peluang untuk mengambil PPN dari transaksi ini. Dengan menggali potensi pajak e-commerce, tentunya akan bermanfaat bagi pembangunan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh pelaku bisnis dalam bentuk apapun. Nah, dari peluang tersebut terdapat tantangan yang dihadapi oleh DJP ketika memungut PPN. Yang pertama itu terkait dengan tidak semua pelaku usaha e-commerce itu patuh terhadap perpajakan. Yang kedua, terkait dengan kesadaran pebisnis digital yang masih rendah dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak itu berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula lah kepatuhan wajib pajaknya. Selain itu, berdasarkan sumber Krensel tahun 2004, pemungutan pajak pertambahan nilai itu untuk transaksi e-commerce sistem pajak terdapat 3 tantangan utama. Yang pertama, terkait penjual dari negara dengan tarif pajak pertambahan nilai yang rendah akan mendapatkan keuntungan harga karena menawarkan barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan penjual dari negara yang menerapkan tarif pajak pertambahan nilai yang tinggi. Maksudnya adalah ketika PPN-nya rendah, maka harga dari suatu barang akan rendah, sehingga permintaan pada suatu negara atas barang tersebut akan lebih tinggi dari barang di negara lain yang mempunyai PPN yang lebih tinggi. Yang kedua, tidak semua negara menerapkan sistem pajak pertambahan nilai yang bisa mengarah pada pengenaan pajak tidak langsung berganda. Karena untuk pajak tidak langsung belum ada usaha penghindaran pajak berganda. Ketiga, transaksi e-commerce telah mengubah tatanan rantai produksi dan distribusi. Dari tantangan tersebut, maka langkah untuk mengoptimalkan PPN dari transaksi e-commerce di Indonesia, yang pertama adalah dengan menggandeng platform digital untuk memberikan edukasi dan engagement. Yang kedua, ada kewajiban bagi platform digital agar memberikan data transaksinya untuk tujuan identifikasi, sehingga Direktorat Jenderal Pajak itu lebih mudah untuk melakukan profiling. Yang ketiga, menunjuk platform digital sebagai pemungut pajak atas transaksi penyerahan dan penghasilan yang diterima setiap pihak dalam ekosistem platform tersebut. Dengan harapan pemberian kepercayaan kepada platform digital itu akan meningkatkan pengoptimalisasian PPN dari transaksi e-commerce. Berikut referensi dari materi yang telah saya bacakan tadi. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Makasih. Ini PPN atas transaksi elektronik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang didiskusikan yang memang ini juga sebelum ke sini ya.
itu informasinya itu beli apa ya? Beli pulsa ya. Beli pulsa itu juga kena pajak gitu kan. Beli pulsa itu juga kena pajak gitu kan. Kena pajak itu tapi udah lama sih, tahun berapa ya waktu itu, tahun mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Beli pulsa itu kena pajak. Terus waktu itu ada seminar dengan teman-teman DJP gitu kan. Teman-teman DJP. Nah, terus ini di apa yang kebetulan teman sih yang ngasih sampai ngasih workshop apa hanya sharing terkait kebijakan terkini di DJP itu waktu ke dosen-dosen. Nah, sharing, beli pulsa kena pajak ya. Terus yang sharing itu nanya ke kita itu peserta, ayo pada bayar pajak ya kalau pas ini beli pulsa. Terus kalau saya ke teman saya kan ya, teman saya yang dulu teman sekelas saya waktu di kampus, dan dia yang gambarin tas saya kan tas Bruce Lee itu, sudah dia yang gambar. Terus tak balikin, tak tanya itu, lah siapa namanya, jenengan kalau beli pulsa bayar apa enggak? Terus kamu itu ya, ini ya sebelum kesini ya, tadi ya saya menggandeng platform untuk mungkin ya beberapa wacana sih, menggandeng platform untuk memotong, kemudian memungut dan menyetorkan pajak gitu, kayak itu. Saya nggak tahu ini, tapi memang diwacanakan ke sana, diwacanakan karena memang mungkin lebih simpel ya, dan sebagainya. Yang saya pengen cerita juga ya, mungkin udah kemarin yang DJP itu sebenarnya menawarkan beberapa perusahaan untuk integrasi sistemnya dengan sistemnya DJP, hingga otomatis gitu, pajaknya otomatis. Tapi juga yang ikut nggak banyak. Tapi ketika mau yang banyak ikut juga agak mikir juga, nanti repot apa nggak sistem dan sebagainya. Untuk kesana kayaknya begitu juga. Ya, ya semoga sih semakin baik dan mencapai suatu titik. Nggak tahu kalau ada yang cerita di ketika ada yang cerita ya, ketika yang cerita itu pergi ke luar negeri bertransaksi, terus kemudian ada temennya yang warga negara itu yang nyatetin apa namanya transaksinya lah, kira-kira kayak gitu. Terus kemudian ini pajaknya sekian gitu. Jadi awareness bahwa karena pajak terus kemudian dibayarkan itu kayaknya udah apa ya, udah membudaya dari lekaran dari transaksi ini kira-kira akan kena pajak sekian ya, nanti pajaknya akan dibayarkan sekian lah, kira-kira kayak gitu pajaknya. Dan saya nggak tahu, agak lupa di mana, cuman ada yang cerita semacam transaksi elektronik. Kemarin kalau pas diskusi yang kripto gitu kan, kalau ada yang diskusi terkait dengan kripto, ya emang asas keadilannya atau yang di kemarin ya dasar perpajakan itu kan, ada ketika suatu objek yang memang sebenarnya atau objek atau subjeknya pajak ya, yang harusnya kena pajak ya apa namanya ya, mestinya kena pajak. Monggo kalau ada yang didiskusi. Mohon izin Pak, slide saya tadi nggak gerak ya Pak? Nggak gerak. Nggak apa-apa. Maaf Pak. Ya. Saya ragu-ragu karena apa namanya. Tapi maaf, tidak tak konfirmasi.
Karena tadi kameranya sempat kemarin itu ini hari Jumat ya. Hari Jumat itu pagi saya nguji itu Avan, siangnya jadi moderator di diskusi di kantor kan, paginya di kantor, kemudian ada info ada yang positif, beliaunya sempat ke kantor, jadi waktu setelah selesai Jumatan saya memutuskan pulang, terus pulang jadi moderator kan buru-buru dan sebagainya, itu zoomnya ngadet nggak bisa, kalau diklik kamera on cam itu loading lagi, jadi nggak bisa gitu, nggak bisa. Nah ini tadi baru ini setelah zoom setelah Jumat sore itu, tadi tak pikir kok kameranya mati lagi, jangan-jangan kendalanya sama dan sebagainya. Hingga ya udah, kok kameranya mati terus ternyata apa namanya? Ternyata salah keklik yang integrated kamera. Nggak apa. Kalau ada monggo, kalau tidak ya selanjutnya mungkin yang 1155 set 2 ya. Arif ya. Mungkin sekalian saja ada Arif sama Alvira ya. Baik, Pak. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Suara saya terdengar? Baik, Pak. Selamat siang teman-teman. Bapak sudah Pak tadi hari ini saya menjelaskan tentang penanggulangan beban pajak atau tax insiden. Untuk contoh kasusnya itu BPM, BMN sama sembako. Tapi yang BMN sudah dijelaskan sama Joshua tadi. Oke, sebelum kita masuk ke contoh, kita harus tahu dulu apa itu pengertian tax insiden. Tax insiden adalah teori yang menganalisa perilaku ekonomi mana yang sesungguhnya menanggung beban pajak. Hal ini disebabkan perilaku ekonomi yang secara hukum wajib membayar pajak belum tentu menanggung sendiri beban pajaknya, melainkan dapat memindahkan atau membagi beban pajaknya kepada pelaku ekonomi yang lain atau distribusi pembebanan pajak. Contoh kasusnya misalnya pada contoh BMN, misalnya seorang ingin membeli sebuah mobil baru dengan harga 500 juta rupiah, normalnya dia harus membayar harga mobil 500 juta ditambah PPN 50 juta. Namun setelah tawar-menawar dengan dealer penjual mobil, ternyata si pembeli diberikan diskon cukup membayar 500 juta saja, yang terdiri dari harga mobil 455 juta ditambah PPN 45 juta rupiah. Karena sekarang cukup membayar 500 juta saja, si pembeli mendapat kesan bahwa dia sudah menggeser beban pajak kepada penjual. Meskipun secara legal dan secara teknis pajak dikenakan pada pembeli, apakah kesan tersebut benar adanya? Bagaimana jika si penjual kemudian berusaha untuk menggeser beban pajaknya kepada orang lain? Misalnya kepada tenaga kerja dalam bentuk pengurangan upah, bisa juga digeser kepada bentuk modal dalam bentuk pengurangan bunga pinjaman, kepada supplier bahan baku dalam bentuk diskon harga, bahkan pada pembeli lain dalam bentuk kenaikan harga jual dan seterusnya. Contoh selanjutnya dalam konteks pajak di Indonesia, misalnya pada Undang-Undang KUHP yang sudah berlaku mulai tanggal 1 April tahun 2022 terdapat beberapa perubahan. Salah satu yang ramai dibahas di media massa adalah dihapusnya barang kebutuhan pokok atau sembako dari daftar negatif PPN. Walaupun pada kenyataannya yang dikenai PPN hanya sembako premium yang dijual di supermarket. Namun hal ini membuat masyarakat khawatir. Persepsi masyarakat adalah barang kebutuhan pokok seperti sembako akan naik harganya sebesar tarif PPN, di mana seluruh bahan pajak tersebut akan ditanggung oleh konsumen dalam bentuk kenaikan harga pembeli. Namun dalam ilustrasi jual beli mobil tadi, kita tahu bahwa sesungguhnya tidaklah sederhana itu pengenaan pajak dapat mempengaruhi penentuan harga. Kita perlu memahami bagaimana pengenaan pajak dapat mempengaruhi penentuan harga. Misalkan harga dan kuantitas terbentuk akibat interaksi dari permintaan dan penawaran seperti pada grafik berikut ini.
tanpa pajak harga kan terbentuk pada persilangan antara kurva permintaan D dengan kurva penawaran S. Harga yang terbentuk adalah P0 dan jumlah harga transaksi adalah D0. Jika pajak 10% dikenakan atas setiap penjualan, maka grafiknya akan jadi seperti ini. Jumlah transaksi berkurang menjadi Q1 dan harga yang diterima oleh penjual adalah P1. Dan harga yang dibayar oleh pembeli adalah P2, di mana P2 sudah termasuk PPN 10%. Terlihat bahwa ternyata beban pajak tidak ditanggung oleh satu pihak saja, melainkan dibagi dua antara penjual maupun pembeli. Pembagiannya pun tidak sama rata, tergantung elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Jika permintaan lebih elastis daripada penawaran, maka beban pajak yang ditanggung oleh pembeli akan lebih besar daripada yang ditanggung oleh penjual. Sebaliknya, jika penawaran yang lebih elastis, maka penjual akan menanggung beban pajak lebih banyak. Perubahan harga akibat pajak ini pun tidak berlangsung dalam sekejap, melainkan perlahan-lahan. Karena itu, pembagian beban pajak antara penjual dan pembeli dapat berubah seiring berjalannya waktu. Di dunia nyata, mengukur elastisitas tidaklah mudah. Kurva permintaan dan penawaran tidak bentuk linear seperti ilustrasi ini dan juga selalu berubah seiring waktu. Saat ini kita baru melakukan tinjauan dalam modal, maksudnya bahwa tinjauan dilakukan eksklusif di pasar yang dikenakan pajak ini saja. Dampak lanjutan terhadap pasar lain diabaikan sebagaimana seharusnya dalam modal umum. Jadi siapa penanggung pajak akhir? Jawabannya tentu saja semua pihak yang terlibat sebagai penjual, pembeli, tenaga kerja, pemodal, pemasok, dan lain-lain. Tapi bagaimana distribusi beban pajaknya? Jawabannya adalah hampir tidak dapat diketahui dengan pasti dan sangat sulit diukur secara ekonomi atau penanggung beban pajak. Untuk referensinya dapat dibaca di CNBC Indonesia, KLC Kemenku, dan jurnal rencana referensi. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan. 12.0 bingung. Ya Alvira sekalian ya, mungkin ya. Maaf ya, siapa? Arif. Dulu. Izin tanggung waktunya takut nggak keburu. Silakan. Izin Pak, di rumah saya lagi azan sebentar ya Pak. Oh ya. Sekalian aku ngisi. Ya, udah kelihatan. Selamat siang para hadirin dan teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tax incidence, di mana fokus utamanya adalah pajak konsumsi, yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, tax incidence itu merupakan teori yang menganalisa pelaku ekonomi mana yang sesungguhnya menanggung beban pajak. Pelaku ekonomi yang secara hukum wajib membayar pajak belum tentu menanggung sendiri beban pajaknya, melainkan dapat memindahkan atau membagi beban pajaknya kepada pelaku ekonomi yang lain atau biasa disebut dengan tax sharing atau distribusi pembebanan pajak. Ada 3 aturan dari insiden pajak atau tax incidence. Yang pertama, beban hukum pajak. Beban hukum dari pajak tidak bisa menjelaskan secara akurat siapa yang sebenarnya dikenakan pajak. Yang kedua, pasar yang dikenakan pajak tidak relevan dengan pendistribusian beban pajak. Dan yang ketiga, pihak dengan permintaan dan penawaran inelastisitas yang menanggung beban pajak lebih besar. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu tentang UU HPP, ketentuan besaran tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%. Aturan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021 dan mulai berlaku pada 1 April 2022. Kenaikan PPN, tarif PPN 1% ini menurut Menteri Keuangan berada di bawah rata-rata tarif PPN dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, yang di mana rata-rata PPN negara-negara tersebut berada di posisi 15%.
Penyesuaian tarif PPN ini merupakan cerminan dari prinsip gotong royong, yaitu yang mampu membayar lebih besar dan yang mampu membayar lebih besar dan yang lebih tidak mampu dibantu, dan pajak yang dikumpulkan akan digunakan kembali kepada masyarakat. Alasan utama tarif PPN dinaikkan adalah untuk meningkatkan penerimaan APBN. Karena selama menghadapi pandemi COVID-19, APBN menjadi instrumen utama untuk melindungi masyarakat dan pemulihan ekonomi. Adapun objek pajak PPN yang dikenakan pembebasan PPN, menurut UU HPP itu hanya makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Selain itu ada uang, emas batangan, untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga. Selain itu, jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN itu menjadi hanya jasa penyediaan parkir, kesenian dan hiburan, perhotelan, jasa boga atau catering, jasa keagamaan, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Adapun yang dihapus dari pembebasan PPN itu adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara, dan juga yang dihapus dari pembebasan PPN ini adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ini menjadi krusial. Berarti sembako siap-siap untuk dikenakan pajak PPN. Nah, apa yang terjadi bila barang sembako dikenakan PPN? Nah, selama ini kita mengasumsikan bahwa beban PPN kan ditanggung oleh konsumen akhir. Namun demikian, bukan hanya konsumen akhir saja yang menanggung beban pajak, produsen, tenaga kerja, pemasok pun akan menanggung beban pajak tersebut. Namun, distribusi beban pajak hampir tidak dapat diketahui dan sangat sulit diukur secara ekonomi. Semakin inelastis penawaran atau permintaan, maka beban pajak yang ditanggung semakin besar. Oleh karena itu, karena sembako merupakan barang-barang pokok yang sangat diperlukan masyarakat, yang mana memiliki sifat inelastis sempurna, berapapun perubahan harganya akibat pajak, maka jumlah permintaan akan tetap. Nah, oleh karena itu, walaupun pajak naik, yang menanggung bebannya itu adalah konsumen. Sepenuhnya konsumen, karena barang-barang sembako itu adalah barang yang inelastis sempurna. Nah, namun bahwa sembako tetap dibebaskan dari PPN. Diisukan bahwa hanya sembako premium yang dikenakan PPN seperti beras dan daging premium. Nah, beras dan daging premium itu beras seperti beras shirataki dan daging sapi seperti daging sapi Kobe dan Wagyu yang memiliki harga antara 5 sampai 10 kali lipat dari harga lokalnya. Nah, secara resmi Menteri Keuangan menyatakan bahwa PPN yang sembako yang bersifat premium ataupun tidak sama-sama tidak kena PPN. Namun kedepannya pemerintah perlu memperkuat. Kedepannya pemerintah memastikan bahwa pihaknya memiliki ruang untuk mengenakan PPN pada barang-barang seperti sembako premium tersebut. Namun harus didukung oleh administrasi dan sistemnya yang sudah siap. Pengecualian PPN atas barang dan jasa tertentu dapat mendistorsi ekonomi. Kenapa? Pertama, PKP dari barang-barang yang dibebaskan dari PPN itu tidak bisa mengkreditkan pajak masukan, sehingga berpotensi membebankannya pada harga jual. Terus yang kedua, adanya penerimaan pajak yang hilang, serta cenderung menular karena pemerintah akan mendapatkan permintaan fasilitas lanjutan. Yang ketiga, pengecualian PPN termasuk atas bahan pokok juga cenderung lebih banyak dinikmati kelompok menengah atas. Untuk itu, skenario yang lebih tepat adalah tetap memungut PPN atas kebutuhan pokok, tetapi disertai program redistribusi sosial yang lebih baik. Menurut
menurut Partner of Tax Research and Training Services DDTC, yakni Bapak Bawono Kristiaji, mengatakan terdapat 3 aspek pendorong PPN lebih berperan dalam menjamin sistem pajak yang adil. Yang pertama, kontribusi PPN dalam penerimaan pajak yang makin meningkat. Hal ini membuat perlunya pertimbangan keadilan atas distribusi beban PPN. Yang kedua, menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah perlu menjamin beban PPN ditopang setiap pihak secara proporsional, terutama agar ketimpangan tidak melebar pasca pandemi. Yang ketiga, kontribusi PPN yang adil antar sektor atau antar kelompok. Dampak kenaikan PPN. Iya, Pak? Slide-mu 33 benar? Enggak, Pak. Oh, enggak ya? Enggak. Oke. Dampak kenaikan PPN. Dampak kenaikan dari tarif PPN ini memunculkan pro dan kontra. Kenaikan tarif PPN disinyalir akan memperburuk daya beli masyarakat menengah ke bawah akibat pandemi COVID yang belum mereda. Nah, penilaian berbeda dari pengamat pajak yakni Fajri Akbar. Menurutnya pemerintah sudah mengambil langkah yang tepat untuk menaikkan tarif PPN. Beliau menilai ekonomi Indonesia sudah pulih dilihat dari PDB real yang sudah di atas 100. Selain itu, indeks keyakinan konsumen IKK bulan November lebih tinggi daripada bulan Maret di tahun 2020. Beliau juga mengatakan kenaikan tarif 1%, tarif PPN 1% hanya berdampak pada 0,4% atas kenaikan harga. Karena banyaknya fasilitas PPN yang diberikan, kelompok yang terdampak adalah masyarakat menengah dan kelompok masyarakat atas. Nah, APBN juga harus dinikmati oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, dibutuhkan penerimaan pajak yang mencukupi. Kenaikan 1% tarif PPN akan meningkatkan pendapatan negara sebesar 42 triliun di tahun 2022. Nah, selain itu, penyesuaian tarif PPN juga dibarengi dengan penurunan tarif PPh orang pribadi atas penghasilan yang sampai dengan 60 juta dari 15% menjadi 5%. Nah, pemerintah turut membebaskan pajak untuk pelaku UMKM dengan omzet sampai 500 juta. Selain itu juga pemerintah memberikan fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yakni 1%, 2%, atau 3%. Nah, pemerintah akan tetap melanjutkan dan memperkuat dukungannya berupa perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus kondisi perekonomian nasional melalui APBN. Referensi yang saya dapat itu dari website dan berita terkini. Bisa dilihat dari link yang saya sajikan di sini. Itu saja dari saya. Selebihnya saya serahkan kepada Pak Rahadi. Terima kasih. Terima kasih, Guru. Ini tadi beneran, slide 14. Slide 33. Sorry. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan. Yang terjemahan itu gini, kadang-kadang pas, kadang-kadang enggak, tapi ya memang harus di apa namanya, di gini aja, ada yang pas, ada yang tidak. Tapi yang pertama tax incident itu saya cenderung setuju terjemahannya, terjemahan tax incident. Monggo kalau ada teman-teman yang ini. Sebentar, aku tak ke belakang.
Mohon maaf Pak, sebelumnya masih on mic Pak. Oh, sorry. Makasih. Sorry. Tadi ada beberapa isunya. Yang pertama PPN, kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%, terus kemudian PPN untuk sembako, PPN untuk sembako premium, kira-kira semacam itu. Tadi beberapa dibahas Arif sama Pirada, mungkin sebelumnya juga dibahas ada. Maaf kalau apa namanya dari tahun lalu sebenarnya, dari tahun lalu itu sudah pengen teliti PPN dampak pengenaan PPN terhadap sembako premium, kira-kira kayak gitu. Dampak PPN terhadap sembako premium. Cuman untuk yang dampak terhadap pajaknya, otomatis ketika tidak ada pajak sama sekali kemudian ada pajak, itu pasti akan naik gitu kan, dari nol menjadi ada. Nah itu otomatis naik. Tapi ketika sudah ada pajaknya, ketika ada kebijakan menaikkan atau menurunkan, itu dampaknya bisa dua itu kan, bisa naik atau bisa turun. Dampaknya bisa naik atau bisa turun. Itu sebenarnya pengen melihat juga, tapi juga dampaknya ketika menekan pajak terhadap ini, misalkan ya, mengenakan pajak terhadap tembakau premium gitu ya, orang itu bergeser nggak ke yang tapi mungkin nggak banyak ya, bergeser nggak ke yang biasa gitu, yang biasa kayak mengenakan apa namanya, harga minyak goreng tinggi gitu kan, orang bergeser nggak ke minyak goreng curah gitu. Nanti ketika minyak goreng curah itu kira-kira apa namanya, produksinya itu cukup atau enggak gitu kan, produksinya tuh kita beralih ke sana, produksinya cukup atau tidak. Sebenarnya pengen ke sana, cuman ngambil datanya nggak ada, dan saya nggak bisa ngambil datanya. Kalaupun ada, saya harus minta orang lain ngambil datanya, itu yang agak apa, kadang-kadang agak nggak ini ekspektasinya pas, kadang-kadang macam. Terus yang itu ya tadi ya PPN dan sebagainya. Dan bahasan kita kali ini itu tax incident ya, tax incident. Saya agak lupa kalau yang lama itu ada tax incident ya, tax incident saya carikan 1220 yang belum bisa. Kalau di bukunya, mohon maaf karena udah tak hapus, di bukunya di slide asli Grubernya, di chapter ini juga kalau tidak salah, itu di bagian belakang untuk kasus itu ada penelitian terkait dengan penerapan pajak terhadap beberapa barang ya di Bangladesh kalau nggak salah, Bangladesh atau Pakistan, Nah, itu ada beberapa yang mungkin dikira itu barang mewah, ternyata yang menikmati kebanyakan malah masyarakat kelas bawah. Ada juga yang dikiranya itu yang banyak menikmati itu masyarakat kelas bawah, tetapi sebenarnya dari faktanya yang ada di situ gitu ya, di situ bahwa itu barang itu lebih banyak yang menikmati masyarakat kelas atas. Kalau dulu diduga bahwa BBM di Indonesia sama, disubsidi buahnya dulu zaman 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 enak zamanku toh gitu. Itu disubsidi banyak gitu. Disubsidi banyak, kemungkinan yang banyak menerima adalah yang berpunya gitu, berpunya subsidi. Nah itu di slide-nya nyarinya agak susah. Bentar ya. Oh, di lobby aja. Mas, kalau ya gitu. Nah, gitu. Terima kasih. Saya nggak sempat masak, nggak sempat apa namanya,
sempat masak jadi ngabarin udah pesan aja. Yaitu di kalau saya di slide aslinya yang grup chapter ini kalau saya tidak keliru itu ada apa namanya contoh pengenaan pajak terhadap barang yang tadinya diduga itu dikonsumsi oleh masyarakat berpunya, ternyata sebagian besar itu malah dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak berpunya. Bahkan ada juga yang sebalik. Itu yang kadang-kadang pengen kayak gitu, tapi teman-teman BJP mungkin sudah ada. Kemarin saya ini semoga bisa kalkulasitas teman nyari orang yang narik datanya yang belum sempat hubungi. Terus itu 12.23 aku lanjutin dulu ya. Tadi yang stop RPS. Teks. Yang kini dibahas optimum commodity taxation. Commodity taxation tadi economic efficiency dan taxation, kemudian optimal untuk commodity taxation. Intinya adalah di sini bahwa ketika pajak itu dinaikkan, kalau dinaikkan, kita bicara tentang kurva Laffer gitu kan, kurva Laffer mungkin sampai sudah di ekonomi juga sudah pernah belajar. Ketika pajak itu dinaikkan pada level tertentu, maka ada kemungkinan bahwa pendapatan pajak itu justru nggak naik, tapi malah turun. Kira-kira kayak gitu. Tapi level tertentu itu yang nggak mudah juga kan, menentukannya, tidak mudah juga. Yang dibahas itu yang pertama adalah tadi ya ketika tax incident bicara terkait dengan siapa yang terbebani pajak sebenarnya. Ketika undang-undang itu menyatakan bahwa dia yang bayar pajak, sebenarnya dalam tanda kutip secara ekonomi atau mungkin secara faktanya, mungkin bukan dia yang terbebani. Karena kalau misalkan di produsen bisa mengalihkan kepada konsumen. Bagi produsen bisa mengalihkan kepada konsumen. Terbebani konsumen bisa milih untuk tidak membeli gitu. Kira-kira kayak gitu. Kalau konsumen ya, kalau yang gampang produsen. Ketika produsen dibebani pajak, maka dia akan geser ke konsumen. Dan secara keseluruhan juga tidak ini. Ketika ada pajak, kemudian permintaan turun, maka kebutuhan akan bahan baku juga turun, kebutuhan akan tenaga kerja mungkin juga turun kayak gitu kan. Nah, itu semuanya berarti ketika ada kebijakan pajak, kenaikan tarif atau pengenaan pajak baru, maka ada kemungkinan ke sana. Bahwa semuanya terbang. Jadi sulit diukur lah kira-kira kayak gitu. Sulit diukur. Tetapi ketika kita mengkhususkan pada pasar tertentu saja yang tentu saja mungkin akan menarik untuk dipelajari gitu. Menarik untuk dipelajari. Ini di bawah, suppose government levy tax on car, maka owners akan kena pajak, mungkin dia akan geser ke konsumen, tapi penjualannya mungkin akan turun, profitnya mungkin akan turun. Ketika penjualannya turun, maka suplai bahan bakunya mungkin juga turun. Mungkin jumlah pekerjanya mungkin juga turun. Tidak banyak. Jadi tadi ada 3 gitu ya. Ada tiga rules gitu ketika saya sebenarnya nggak terlalu, tapi ada 3 rules yang terkait dengan pengenaan pajak ini, bahwa ketika seorang mungkin secara hukum terbebani pajak, belum tentu dia yang sebenarnya terbebani. Secara hukum dia terbebani pajak, tapi belum tentu dia secara secara ekonomi atau faktanya terbebani. Yang ketiga,
yang kedua yang kedua hampir sama sebenarnya. The set of market. Kalau pajaknya dikenakan kepada pengenaan pajak kepada produsen atau produsen itu sebenarnya tidak terlalu relevan terhadap beban pajak. Faktanya secara ekonomi tidak relevan beban pajak di sisi mana terkait dengan pembebanan. Kalau pemerintah ingin membebani kepada konsumen, belum tentu konsumen yang terbebani lebih banyak. Ketika pemerintah menetapkan itu dibebankan kepada produsen, belum tentu produsen yang terbebani lebih banyak. Ya. Set of market on which tax is imposed is relevant to the distribution of tax burden. Ya. Ketika mengenakan kepada produsen, belum tentu dia terbebani. Ketika mengenakan kepada konsumen, belum tentu juga. Terus tergantung apa? Kalau kita pajaknya simpel, pajaknya cuma parsial gitu ya, satu aja, ya mungkin tergantung sama elastisitas. Yang lebih elastis terbebani lebih banyak. Makanya gambarnya kalau bisa, loh kok hilang. Nah, tadi tidak di-save. Kalau tadi ya, ulang, sorry. Nggak ke-save. Di buku contohnya sempurna soalnya, dia agak susah. Aku nyari di kadang-kadang juga nggak ketemu di buku. Maka ini biasa. Terus kemudian elastis. Elastis berarti dia agak datar. Bikin aja agak datar. Ketika ada pajak jajar. Biasanya gambar. Biasanya jajar. Maka ada pajaknya ini toh. Ini. Yang garis lurus lah biar gampang. Ini karena ini lurus. Terus kemudian yang baru equilibriumnya di sini. Pajaknya ini kan ini karena lurus ini sama berarti kan. Ini sama. Ini sama. Nah ini yang ditanggung oleh konsumen. Ini yang ditanggung oleh produsen. Ketika ini demand lebih elastis itu kan. Lebih elastis bisa dilihat. Ini pajak gitu kan. Ini pajaknya, ini jumlah barang yang bertransaksi sehingga revenue pajaknya. Terus dibanding supply, maka pajak beban pajak itu lebih banyak ke produsen. Tergantung di mana dia lebih inelastis, beban pajaknya lebih banyak ditanggung yang inelastis. Supaya ada bedanya, gambarnya mesti lurus sama jadi kelihatan itu ya, kelihatan ini lebih gede. Kita elastis yang mana yang lebih datar, yang lebih inelastis lebih tegak, biar kelihatan. Karena kalau sama aja nggak akan kelihatan dan sampai pasti ngapal. Gambarnya sama aja pasti nggak kelihatan dan sampai pasti ketika tidak terkonfirm di gambarnya, sampean akan bertanya. Ketika tidak terkonfirm di gambarnya, pasti sampean bertanya. Nah, ketika terkonfirm di gambarnya, lebih mudah. Oh ya, oke. Dan yang terkait dengan statutory sama economic incidence. Rules. Nah, tadi sulit kenapa? Karena kita bicara ketika tadi kalau satu pasar doang, mungkin bisa. Ketika general review terkait sama pasar yang lainnya, itu juga general equilibrium. Tapi bisa pakai tapi juga computable itu bisa jadi salah, bisa jadi. Computable general equilibrium itu bisa juga. Kira-kira penyebabnya kehilangan dalam tanda kutip kesejahteraan untuk produsen berapa, konsumen berapa, atau kalau produsen misalkan produsen tadi mobil berapa, atau
konsumen mobil berapa, atau kalau misalkan supply-nya produsen ban berapa, kemudian konsumen untuk bannya berapa, mungkin bisa juga terdefinisi. Ini tadi tax inefficiency and their application of for optimal taxation. 10 menit lagi. Usually market produce efficient outcome, gitu kan. Ketika pasar bebas, maka yang jualan adalah yang harganya murah dalam tanda kutip, gitu kan. Yang beli adalah orang yang punya willingness to pay, gitu kan. Biasanya itu efficient outcome-nya di sana. Ketika pemerintah impose tax tadi butuh untuk public goods atau dia butuh dana untuk redistribusi, gitu. Ketika pemerintah impose tax, maka ada kemungkinan akan biasanya ada reduce efisiensi atau inefisiensi, di mana dari jumlah barang yang berkurang sehingga masyarakat itu tidak opportunity untuk membelinya jadi lebih sedikit, dan produsen kehilangan keuntungannya. Jadi inefisiensinya di sana. Maka biasanya ada pada orang yang yang ya mencoba untuk dalam tanda kutip avoid tapi masih legally. Avoid tapi masih legal. People substitute away from taxed product using less efficient alternative. Contohnya kayak ini, 8% motorcycle, di mana aku juga nggak ngerti. 8% motorcycle di Surabaya kan dulu, mungkin ya dulu ya, tapi yang kita lihat banyak mungkin di India, di Pakistan atau di Bangladesh, kayaknya beberapa juga sepeda motor itu diisi orang banyak. Jadi 8% motorcycle, contohnya di sana. Kenapa mobil dipajakin itu? Mobil dipajakin misalkan. Apa yang nggak kena pajak? Sepeda motor. Muatnya cuman 3 orang. Banyak 3 orang, wah, kurang nih, ya udah 8 aja. 8. Ya kan nggak boleh. Ada aturan yang melarang. Nah, ketika ada inefisiensi digambarkan dengan data. Ini jadi baru yang dibayar oleh konsumen, yang diterima produsen cuman ini jadi pendapatan pajak, gitu kan. Pajak ini ada yang ini tuh nggak kemana-mana, gitu. Keuntungan produsen lah yang gampang. Keuntungan siapa nih? Dari keuntungan produsen itu yang dengan adanya pajak itu hilang. Keuntungan produsen. Ya, terus kemudian DWL juga tergantung dari elastisitas. Bisa digambar, agak lupa. Apa yang mengaruhi elastisitas? Kebutuhan atau kemewahan. Barang itu butuh apa tidak. Ketika butuh maka inelastis itu ya. Inelastis, ketika kemewahan inelastis. Atau banyak substitusinya atau sedikit. Ketika banyak substitusinya gampang gantinya. Kalau sedikit ya berarti ya, tergantung namanya. Ya, ini lebih, ini sama posisinya, sama, ini lebih elastis, lebih inelastis, ini lebih elastis, ini DWL-nya gede. Jadi semakin elastis, semakin tinggi inefisien, karena orang akan ketika ada kenaikan harga maka dia akan menurunkan jauh lebih banyak. Contohnya misalnya. Terus, nah ini beberapa contoh terkait dengan tax avoidance, gitu ya, avoidance of taxes di Tuscany. Ketika tax salt level, maka bakers stop using it. Kemudian sekarang jadi saltless. Indonesia
minyak goreng mahal. Tapi ini minyak goreng mahal, ganti pasir, jangan-jangan nanti gorengnya pakai pasir. Tapi enggak ya, produsen apa namanya sawit nomor 2 atau nomor 1 selain Malaysia. Walaupun banyak penggantinya juga minyak matahari atau minyak matahari. Nah ini Shepherds Building tax applied to finished structure. Homeowners would still bear gini tuh, still bear out their roof to avoid tax. Baru dia sih ya udah diselidiki gitu kan. Oh ini udah selesai nih, harusnya kena pajak. Ya mungkin di sana juga nggak tahu itu gitu juga apa enggak, tapi kadang-kadang ya udah biarin lah mereka. Just not to apa namanya, beberapa hal ketika mungkin ya tidak terlalu tidak dalam itu tidak rugi kalau impus gitu. Rugi kalau impus, rugi kalau kita apa namanya, oh ini pura-pura cuma untuk menghindari aja beberapa hal mungkin, tapi ya need apa ya, need feeling dan sebagainya mungkin. Thailand Texas Business Sign apa papan reklama gitu kan, ketika English only sign beberapa ya akhirnya ada tulisan Thai-nya ya, yang sudah pernah berlibur ke Korea atau ke Jepang atau ke Thailand atau ke tulisannya India atau ya tulisannya bukan tulisan Latin kan, rasain kan nggak bisa baca kalau nggak ada tulisan Latin. Nebak artinya aja nggak tahu. Nebak artinya aja nggak tahu sih gimana, repot itu, repot. Sama saya di Jepang waktu pertama main nggak ada yang bisa baca Jepang, mau pulang naik bis aja bis ke kampus itu yang jalan ke arah kanan atau ke arah kiri gitu, nanya orang itu, wah sih ada yang bisa Jepang, ya wes nanyanya setengah jam sendiri, yang nanya stres, yang ditanya lebih stres itu. Muncul kita ketemu. Saya lanjutin ini sedikit lagi kayak kirim aja. Terus optimum taxation-nya gimana? Biasanya ya tergantung kan supaya optimum itu terkait dengan revenue-nya maksimal, DWL-nya, debt loss-nya kecil. Maka biasanya tax on tinggi, tax yang high tax, apa bahasanya, pajak yang tinggi untuk yang inelastis dan rendah untuk yang elastis. Biasanya kayak gini. Tapi tadi salah satu faktor yang mempengaruhi elastisitas adalah kebutuhan atau kemewahan. Nah, contohnya di sini. Nah, ini kira-kira. Ini pajak yang tinggi untuk sehingga mencapai lambda tertentu. Nah, ketika akan mengenakan pajak tinggi terhadap yang inelastis, yang rendah kepada elastis, maka kadang-kadang akan muncul kayak gini. Elasticity of caviar itu lebih kecil, lebih tinggi dibandingkan dengan sereal. Atau ini pokok, ini mewah. Nah, kalau ini dipajakin sedikit, ini dipajakin besar berdasarkan teori, ya ngamuk gitu kan. Atau protes, atau ya questionable, atau dipertanyakan. Nah, tadi ya sembako itu mungkin pasti akan banyak yang apa namanya, walaupun itu mungkin secara harusnya tax
kena pajak ya. Misalkan harusnya kena pajak. Ketika dikenakan pajak ya pasti agak bayangan saya agak susah untuk mengkaitkan dengan benefitnya. Nah, mungkin agak susah. Mungkin pilihannya adalah ya yang premium tadi. Sepanjang bisa didefinisikan, kemudian manajemen didefinisikan dan ya administrasi artinya jangan-jangan bukan premium sama aparat pajaknya dikenakan juga. Jangan-jangan karena nggak tahu kalau itu premium atau bukan. Maka administrasinya mesti baik dan seperti itu tadi ya. Untuk sembako kayaknya agak susah. Walaupun mungkin ya di orang ketemu kalau di bukunya itu yang di Pakistan atau di Bangladesh ya, aku lupa. Di Bangladesh itu ada kena yang dikira itu banyak yang dinikmati oleh orang kaya. Ketika diimpos pajak, ternyata barang itu lebih banyak dinikmati atau dikonsumsi oleh yang tidak berpunya. Income taxation ya tadi, income taxation ya kurva Laffer. Pada saat tertentu bahwa bentuknya piramida ketika sudah sampai titik puncak ya pasti turun. Tapi untuk mendefinisikan titik puncak tertentu tidak cukup mudah. Ibrahimovic dipajakin 40%. Nggak mau kerja. Kalau nggak mau kerja, pasti dapat pajaknya juga kan. Behavioral response. Ini ya, sebisa mungkin kira-kira responnya yang yang mungkin dilakukan tanpa melakukan ketidakjujuran. Nah, video ini bisa baca. Kabel taxinya nggak ngerti kemana. Kira-kira demikian. Mungkin kalau ada 1246, kalau ada mungkin satu aja pertanyaan. Yang ingin didiskusikan. Absen udah untuk yang mati lagi. Kerja apa enggak? Tapi yang sudah yang itu untuk administrasi udah. Nanti tadi ya kalau memang ada yang ingin didiskusikan terkait dengan kemarin UTS-nya mau feel free to contact. Kalau tidak mungkin saya cukupkan sekian dulu. Untuk yang hari ini dikumpulkan nanti tak share di Google Class-nya ya. Deadline-nya besok pagi jam 9. Ya. Besok pagi jam 9. Kalau besok pagi jam 9. Kalau sibuk banget ngomong aja. Untuk yang bahan presentasi hari ini. Hari ini dikumpulkan besok besok pagi jam 9, nanti tak sampaikan di Google Class-nya. Saya belum bikin. Mungkin kalau tidak ada, saya akhiri sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Aku akan ya. Terima kasih, Pak.